01A 022018. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Human Resource Management adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi tentang sumber daya manusia, aktivitas sumber daya manusia, dan karakteristik unit organisasinya. Nah, Human Resource Management System mempunyai 6 buah aktivitas utama, yaitu yang pertama, Employment Management atau EM. Employment Management adalah salah satu proses seleksi calon karyawan untuk mengisi kekosongan pada suatu struktur organisasi dan rencana perekrutan pada awal tahun. Employment Management terdiri dari struktur organisasi, HR budgeting berupa MPP dan proses rekrutmen. Yang kedua adalah Performance Management atau PM. Performance Management adalah suatu evaluasi yang bersifat saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Bagi perusahaan, PM bisa merupakan feedback yang menguntungkan dari karyawan untuk kemajuan perusahaan. Sedangkan untuk karyawan, Performance Management bisa menguntungkan untuk kemajuan karir karyawan tersebut. Yang ketiga adalah Career Development Management atau CDM. Career Development proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memilih, menilai, menugaskan, dan mengembangkan para karyawannya guna menyediakan suatu kumpulan orang-orang yang kompeten untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Yang keempat adalah Reward Management atau IRM. Kompensasi meliputi imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. Beberapa tujuan pemberian kompensasi lebih kepada karyawan yaitu: yang pertama, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, bersaing dengan rank gaji yang ada di pasaran. Yang ketiga, menjaga kesetaraan gaji di antara karyawan. Yang keempat adalah memotivasi para karyawan untuk lebih berprestasi. Yang kelima, menarik karyawan yang baru. Dan yang terakhir adalah mengurangi perputaran karyawan yang keluar masuk. Aktivitas yang kelima adalah Employee Relation Management atau ERM. Employee Relation Management terdiri atas aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan perpindahan para karyawan di dalam organisasi. Aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia memasukkan tindakan-tindakan promosi, transfer, dan pencatatan serta pemberhentian dari pensiun. Yang keenam, Termination Management atau TM. Disiplin adalah suatu prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahannya karena melanggar peraturan atau prosedur. Tindakan disipliner bisa diberikan surat peringatan 1, 2, hingga 3 kali tergantung dari kasusnya atau skorsing dan PHK oleh pihak perusahaan kepada karyawan. Lalu, apa aja sih fungsi dari manajemen sumber daya manusia? Fungsi dari manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah yang pertama, perencanaan. Fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji, menelaah, dan mengamati kebutuhan SDM secara sistematis untuk memastikan jumlah karyawan dan bidang keahlian yang dibutuhkan. Analisa jabatan, pemilihan calon karyawan, pembagian kerja masuk dalam fungsi ini. Fungsi yang kedua adalah rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab atas proses rekrutmen hingga pada pemberhentian karyawan secara baik. Perencanaan rekrutmen, pemilihan kandidat, onboarding, hingga pada saatnya nanti kerjasama harus diakhiri, semua wajib dengan proses yang sesuai dengan ketentuan hukum. Yang ketiga, pengupahan tunjangan. Upah kepada karyawan dikatakan berhasil jika didasarkan pada keadilan dan kewajaran.
Keseimbangan antara upah yang dibayarkan dengan pekerjaan yang berbeda dalam suatu perusahaan, pembayaran upah yang adil dan wajar kepada karyawan atau pegawai yang berada dalam jabatan yang benar-benar sama dalam suatu perusahaan. Upah pada dasarnya adalah mencakup keseluruhan penghargaan yang diterima karyawan atau pegawai sebagai hasil dari pekerjaannya. Yang keempat adalah penilaian kinerja dan pengembangan karir. Melakukan penilaian kinerja secara berkala berguna untuk mengetahui sejauh mana kemampuan karyawan sudah berkembang. Di waktu yang sama, disediakan pula kesempatan jenjang karir untuk karyawan yang sudah memenuhi kualifikasi, sehingga karyawan bisa memiliki motivasi dan meningkatkan kemampuannya. Yang kelima adalah pelatihan dan pengembangan kemampuan. Manajemen sumber daya manusia juga berfungsi dalam rangka memberikan pelatihan serta pengembangan kemampuan dari talent yang dimiliki. Talent adalah aset. Mindset seperti ini akan membuat talent sebagai investasi hidup yang dapat memberikan RQE yang diharapkan ketika diberikan cukup effort dalam pengembangannya. Yang keenam adalah keselamatan kerja. Tak hanya menyoal kesejahteraan dan peningkatan performa, manajemen sumber daya manusia juga wajib berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka menjaga hajat hidup setiap talent yang ada. Perancangan manajemen risiko, program motivasi, strategi konflik, serta memperhatikan keselamatan kerja di dalam atau di luar perusahaan. Yang ketujuh adalah pengelolaan hubungan kerja. Mengelola hubungan kerja dengan setiap elemen yang ada di perusahaan, menghormati hak antar talent atau pegawai, menetapkan prosedur keluhan dan masukan dapat disampaikan, hingga penelitian pada manajemen sumber daya manusia yang baik. Fungsi ini dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan mempertimbangkan hak talent yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan manajemen sumber daya manusia. Di antaranya, yang pertama, merencanakan sistem kerja efektif, di mana hal tersebut meliputi proses rekrutan, seleksi karyawan, sistem penggajian, serta pengembangan dan pelatihan karyawan. Yang kedua, mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Yang ketiga adalah memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan dan sekaligus menguntungkan perusahaan. Yang keempat, memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai atas pencapaiannya. Yang kelima, menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan, baik secara fisik maupun secara mental. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Lalu, manajemen sumber daya juga memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, perekrutan dan pelatihan. Salah satu manfaat utama dari manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah merekrut dan membawa orang yang tepat ke dalam industri atau organisasi mereka dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Mereka mengembangkan deskripsi pekerjaan yang lebih relevan dengan posisi mereka. Yang kedua, sistem manajemen kinerja. Manajemen sumber daya manusia bertanggung jawab untuk meningkatkan sistem manajemen kinerja karyawan agar mereka merasa termotivasi dan dihargai atas pencapaiannya. Ini tidak hanya akan membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka, tetapi juga akan memaksa mereka untuk terlihat lebih baik dari sebelumnya. Selalu berusaha untuk terbuka tentang pencapaian mereka. Manajemen kinerja sistem efektif yang mengidentifikasi dan menghargai kinerja setiap orang. Yang ketiga adalah membangun budaya dan nilai. Salah satu manfaat terpenting Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM adalah menciptakan ruang kerja yang sehat dan nyaman, membantu mengeluarkan yang terbaik dalam diri seorang karyawan. Menciptakan ruang kerja yang baik adalah tanggung jawab utama Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM untuk memastikan produktivitas yang maksimal. Yang keempat adalah manajemen konflik. Manfaat lain yang tak kalah penting dari sebelumnya adalah manajemen dan resolusi konflik antara karyawan dan atasan dalam industri atau
Manajemen sumber daya manusia mengambil tindakan tepat waktu untuk menyelesaikan konflik yang tidak menyenangkan secara damai dan elegan sebelum konflik tersebut lepas kendali dan mengacaukan segalanya. Adapun tugas dan job desk manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah advisory atau counseling role. Manajemen sumber daya manusia berperan sebagai konsultan internal yang tugasnya adalah mengumpulkan informasi, menentukan resolusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, dan juga memberi panduan tentang memecahkan masalah tersebut. Peran ini biasa terlihat pada proses staffing, program latihan, dan pemutusan hubungan kerja, serta evaluasi kinerja karyawan. Yang kedua adalah service role. Peran yang satu ini mencakup berbagai aktivitas yang memberi pelayanan langsung kepada manajer. Adapun yang termasuk ke dalam peranan service role adalah penarikan, melakukan pencatatan, pelatihan orientasi, dan juga melaporkan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah control role. Manajemen sumber daya manusia berperan untuk mengendalikan fungsi manajemen di dalam suatu perusahaan. Jadi, manajemen sumber daya manusia memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan dan mengendalikan sumber daya manusia lewat kebijakan yang dibuat tersebut. Dengan adanya peraturan yang dibuat, maka masalah keselamatan kerja dan juga kompensasi dapat diminimalisir. Nah, demikianlah pembahasan